kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi materi kali ini untuk di Suara Juventus nih. Yo, Tampaknya kali ini kalian pada bermurung sedih nih dengan hasil Berdura pertandingan. murja apa sih? Ya, ya, ya. Aduh, baiklah. Tanpa berpanjang lebar, kita kenalan dulu nih dengan salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sering mengisi acara di Suara Juventus ini. Siapakah itu? Halo, teman-teman soal Juventus ini. Gue Jeki, tetap masih semangat ya nonton Juventus atau udah bosen atau udah apa? Kalau kita masih tetap semangat nih, gue sama Rocky. Semangatnya dong, walaupun hati sedih nih. Semangat, walaupun masuk goa tadi pagi sih. Iya, 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 iya. Oke, Oke, gue oke. Jeki di Jakarta Timur. Oke. Satu kata nih, gimana Bang Jeki perasaannya nih tadi malam nih setelah match melawan Benfica? Perasaannya ya puyeng. Ya nggak enak lah ya, feelingnya nggak enak lah kalau Juve habis kalah, apalagi kan laga UCL itu kan ditunggu dilihat semua orang kan, nggak cuma Juventini aja kan, semua ikut memerintahkan lah kalau Juventus mengalami masalah-masalah seperti ini, kekalahan lebih tepatnya di UCL sih gitu. Oh gitu. Oke, Hmm. untuk selanjutnya di sini gua akan mempersiapkan materi di mana terjadinya proses-proses gol, mulai dari gol pertama Benfica hingga terakhir nanti di golnya Juventus. Oke, bisa kita lihat di sini untuk materi pertama kali ini proses terjadinya gol pertama dari Benfica di mana tampaknya pemain belakang Juventus telat untuk menutup ruang gerak dari second from behind dari pemain Benfica. Gimana nih tanggapannya Bung Jack ini? Oke, ini kan skemanya dari corner ya. Ini Ya. kan kalau gol pertama skemanya dari corner, dia tidak langsung ditarik dulu sama pemain Benfica keluar, nah baru diangkat. Nah di sini ada lapisan-lapisan kayak ada 4 lapis tuh sebelum bola datang. Lapisan yang paling awal banget kalau mau dihitung lagi ada McKennie, ada Kean, ada Ya, Vlahovic, ada Bonucci dan ada si hati. Gatti. Nah, itu yang dilingkarin itu kan dari slide itu kan adalah pergerakan dari pemain Benfica yang sudah dilepas bola, mereka dua-duanya siap lari. Nah, ini yang harus dinotis bahwa mereka sudah bergerak. Nah, kita udah punya lapisan banyak. Nah, tinggal kita lihat proses gol selanjutnya, materi Oke, kita selanjutnya. selanjutnya bisa kita lihat di situ adanya terjadinya pergerakan yang tidak dikira-kira nih oleh pemain belakang dari Juventus nih. Gimana nih Bang Jack ini menurut pendapatnya? Nah, jadi setelah setelah apa pergerakan dari pemain Benfica tadi, nah ternyata Vlahovic tidak mampu membaca crossingnya dari yang tidak dapat ya, tidak Iya, dapat tidak dapat. lolos lapisannya Vlahovic, ke Bonucci juga lolos, akhirnya Gatti sudah salah step, salah. Udah dia Gatti kan posisinya ada di belakang dari si yang Iya, nyundul ya. Jadi iya. udah ini sih udah kalau udah sundulan kiper pasti akan sulit. Nah, itu yang tadi gue bilang lapisan-lapisan tadi nembus juga gitu loh. Jadi ada pergerakan yang salah atau kalah ya, kalah set lebih cepat pergerakannya Benfica sehingga Vlahovic yang pertama tidak kena, terus Bonucci juga nggak kena, harusnya di Bonucci minimal udah bisa kena, bisa dihalau bolanya. Nah, karena tidak dihalau, akhirnya Gatti juga udah bisa hanya bisa ya pasrah aja karena posisinya udah di belakang dari si pemain lawan yang menyundul. Jadi itu proses terjadinya. Ini penting sekali karena eh, proses crossing seperti ini boleh sulit, tapi jangan sampai kita dieksploitasi dari hal-hal yang crossing seperti ini yang ada nanti akan kesulitan terus Juventus menghadapi bola-bola crossing seperti ini gitu loh. Oke, gitu. Apakah mungkin di sini Juventus kurang siap eh, dengan gol-gol cepat? Di sini kan masih 16 menit nih, awal-awal sudah kebobolan nih. Nah, iya. Kalau dilihat-lihat dari sebelum dari 0 menit ke 16 menit memang Juventus belum bisa mengembangkan permainan. Bahkan kalau misalkan dilihat lagi dari sampai 70 menit sampai pergantian the next gen itu benar-benar Juventus dalam situasi tekanan dan dalam situasi yang bingung harus seperti apa bermainnya gitu loh. Jadi ya hal yang sangat wajar ya ketika gol 16 menit akhirnya membuat blank. Tapi untungnya sebenarnya kan dibales kan. Iya.
Hmm. Oke, untuk selanjutnya di sini gue sedang mempersiapkan sedikit fakta atau statistik di mana total kebobolan Juventus sebanyak 18 gol dan 5 dari 18 gol itu masuk dari crossing dan corner. Kalau bisa dipresentasekan itu sekitar 27%. Gimana nih menurut Bang Cek ini dari eh, statistik yang gue buat seperti ini? Oke, ya ini bagus ya. Ada data seperti ini bahwa ternyata Juve tereksplor masalah dari sisi crossing ataupun dari sisi corner. Artinya dari masalah flank atau dari sisi sayap ini berhasil mampu pemain-pemain lawan itu memberikan umpan dan berhasil mencetak gol dan 5 gol. Artinya 27% itu gede. Seperempat dari kebobolan Juventus adalah crossing. Ini kan menandakan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena gini, hampir setiap tim lawan pasti yang dieksplor adalah sisi sayap. Karena sisi sayap ini memberikan kelebaran, memberikan ruang yang lebih lebih banyak, lebih lebih terbuka Ya, dibanding sisi half face atau sisi depan depan kotak penalti. Itu kan relatif menumpuk pemain di situ, benar nggak? betul, betul. Nah, jadi ketika dari sisi sayapnya Juventus ini mampu dieksplor tim lain, nah ini hasilnya datanya seperti ini. Kemasukan 5 gol. Dan dan pasti setiap tim itu lebih akan cenderung menyerangnya lebih lewat sayap. Kebanyakan ketika Juve menumpuk pemainnya pasti akan lewat sayap. Nah, ketika nyerang lewat sayap, alhasil mereka mampu memberikan passingnya, memberikan crossingnya, dan mampu mencetak golnya. Jadi ini harus segera diredam, dihentikan. Kebobolan via crossing seperti ini sangat bahaya sekali karena bola-bola crossing itu bola yang sangat sulit untuk dihalau oleh kiper. Banyak Oh, kiper yang mengakui bahwa hasil sundulan, hasil first time itu sangat sulit dihalau ya, di save ya, dibanding shoot dari jarak jauh atau shoot yang memang benar-benar dari satu step atau dua step yang mendekati kiper itu justru bola-bola dari crossing ini berbahaya. Ini kemasukan ini gue inget banget ada lawan Monza, ada lawan Haifa. Nah, jadi ini banyak crossing-crossing 5 gol ini cukup besar kalau dilihat dari persentasenya. Memang angkanya cuma 5 gol, tapi persentasenya kan gede. iya. Betul. Jadi Seperempat. Hmm. solusi dari Bang Jeki ini gimana nih untuk kedepannya agar kita tidak bisa kebobolan lagi melalui set piece atau sisi-sisi sayap yang tadi Bang Jeki bilang. Apakah memperkuat di bulan Januari kah pemain yang punya daya tahan atau enggak lebih tinggi kah menghalau-halau bola dari corner ataupun crossing kayak gitu? Ya, intinya reading the game ya. Reading the game adalah membaca permainan ya. Membaca permainan salah satunya adalah membaca pergerakan lawan. Seperti gol pertama itu kan ada dua pemain yang bergerak. Kita kalah step, kalah langkah, itu akan menyebabkan mereka akan nyundul lebih duluan. Ya, Gitu loh. Jadi yang paling penting adalah bagi gua adalah back-backnya Juventus jangan sampai mereka kalah langkah, kalah step pada saat mereka ancang-ancang mau mengambil crossing. ya, Ini jangan sampai kalah langkah atau kalah step, otomatis mereka harus lebih fokus, otomatis mereka harus lebih dekat dengan penyerang-penyerang lawan sehingga kebobolan dari via crossing ini harus segera di stop karena sangat berbahaya. Peluang golnya besar banget dari crossing ya ya, dibanding ya. shoot. Berhadapan-hadapan sama kiper aja belum tentu bisa gol loh. Kayak kayak kan tadi malam Benfica ada peluang Iya, berhadapan-hadapan sama kiper. Itu aja nggak iya, gol kan? iya. Kena tiang lagi juga. Nah, ini bagus kalau seorang Juventus ini membawa data ini bahwa crossing ini sangat berbahaya sekali. Kebobolan dari crossing ini sangat bahaya sekali. Karena relatif tim lawan pasti menyerang lewat sisi flank atau sisi sayap. Karena apa? Umumnya semua tim itu pasti menumpuk di depan gawang, menumpuk di tengah. Sayap selalu menjadi explore. Ketika sayapnya Juventus dieksplor oleh tim lain, nah ini akan memberikan kemasukan yang kita nggak inginkan, gitu loh. Oke, kalau gitu. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di sini kita bisa lihat proses terjadinya gol dari Juventus, di mana adanya scrimmage di depan gawang antara Vlahovic dengan Kean. Eh, yang pertama, Vlahovic terus bolanya disundul ataupun kayak ditendang apa disundul tuh sempat ditepis oleh kiper. Lalu bolanya
50-50 di atas, lalu Kean menendang masukkan ke dalam gawang. Tapi ada sedikit pertanyaan dari Hakim Garsi itu sepertinya offset. Tapi setelah dicek VAR itu adalah gol. Gimana nih menurut Bang Jack ini proses terjadinya gol dari Juventus? Ya mungkin kalau Kean duluan yang menerima bisa jadi offset ya, Ya, bisa jadi offset karena di situ Kean mungkin sudah di atas dari backnya Benfica. Tapi ya ini yang paling paling perlu dieksplor atau perlu di highlight adalah pergerakan Vlahovic dalam merespon crossing. Nah ini bagus sekali. Cuman kan dia nyundul malah kena kena kiper. Kean, kena Iya Kean, kan? kena Iya kan? Kean, terus mantul ke kiper, balik lagi ke Kean, ditendang. Jadi intinya ini bukan sebuah bentuk open play yang umpan 1-2 atau apapun. Ini kan dari hasil corner ya. Iya. Nah, jadi memang Juventus banyak juga gol-gol dari corner juga. Di satu sisi banyak kok gol dari crossing, Satu Juventus sisi ini juga kemasukan ya. iya, satu sisi juga Juventus mampu mengambil celah-celah corner seperti ini. Ya, ini bagus sih. Maksudnya yang gue lihat adalah Vlahovic kan ini kan golnya pertama ini jasanya Vlahovic. Kalau Vlahovic nggak bergerak, mungkin tidak pernah ada gol ini. Oke, kalau gitu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini gol Benfica di mana Hmm. Cuadrado tangannya iseng lagi nih. Terjadinya handsball di dalam kotak penalti Juventus. Ya, ini Aduh. selalu ada ya drama-drama kayak begini ya. Gue juga bingung ya Juventus nemu aja drama-drama kayak gini. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang menyebabkan penalti itu ada aja gitu Juventus kayak waktu lawan Benfica di pertemuan pertama juga Miretti yang penalti. Ya entahlah kalau kayak gini sih sebenarnya ya gua rasa Cuadrado tidak dalam keadaan sadar juga dia mau pegang apa mau pegang kesentuh bolanya. Cuman kan ini masalahnya adalah posisi wasit tuh pada saat itu ada di depan Cuadrado. Iya, deket banget. Jadi emang kalau ngomongin ada hoki dan nggak hoki ya ini salah satu bentuk di sepak bola. Kok bisa-bisanya wasit ada depan Cuadrado, ya gua rasa Cuadrado juga sebenarnya nggak sadar tuh antara sadar nggak sadar orang rebutan bola gitu kan. Iya. Ya cuman Tangannya nggak hoki refleks lah kali Juventus lah, gitu. nggak hoki Juventus depan depan wasit. Ya begitu ya, ini nggak bisa dikomentarin ini masalah hoki nggak hoki sih udah gimana ya, udah milik-milikan juga milik. Milik. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk proses terjadinya gol ketiga. Lagi-lagi dari samping itu crossingnya si Joao Mario kalau nggak salah. Dan Gatti itu sempat agak telat melihat posisi dari pemain depan Benfica. Lalu terjadinya lah proses dengan sedikit akrobatik Hmm. tendangannya. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Ya kalau dilihat dari slide ini itu kan ada dilingkarin garis putih ya. Sebenarnya Bonucci udah cukup rapat dengan pemain Benfica yang ngebobolin ya, udah cukup rapat ya. Cuman masalahnya kan di situ ada garis-garis hitam yang kayak sinyal seperti itu. Itu kayaknya view-nya Bonucci hanya bertuju ke Joe Oh, Mario yang memberikan tidak crossing, melihat tapi tidak arahnya melihat pemain ya. posisi yang ada di belakangnya. Dan yang satu sisi juga Gatti itu juga di depannya ada pemain juga, ada yang gogolin, cuman jaraknya agak Jauh. jauh. Jadi ini yang jadi masalah. Di sini gue lihat responnya Bonucci kurang, koordinasi Bonucci dan Gatti juga kurang. Dan Gatti juga telat juga untuk menutup ketika Bonucci telat menutup. Karena posisi Gatti terlalu jauh dengan yang striker yang golin. Nah posisinya Bonucci-nya kan nggak tahu di belakangnya ada orang. Ini kesalahannya karena dia nggak men-scan. Ya pentingnya pemain itu selalu men-scan keadaan dia ya, keadaan di belakangnya, keadaan di sampingnya. Dia tidak men-scan keadaan di sekitarnya Bonucci. Alhasil ada colongan pergerakan tanpa bola di belakang di belakangnya Bonucci. Nah itulah terjadi yang gol kedua. Mungkin di slide berikutnya ini ya, ada gol kedua ya. Iya. Oke, tapi menurut Bang Jack ini gimana nih? Apakah dipasangnya Gatti nih di match yang mungkin istilahnya penting lah perjudian dari Allegri nih, bukannya harusnya Rugani yang mungkin sedikit lebih berpengalaman di UCL nih. Apakah dia ada Ya demam panggung nih, ya kan? Ya kalau ngomongin Rugani juga dipakai juga waktu lawan Haifa juga sama juga nggak menang juga. Intinya memang harus ada Bremer lah. Intinya memang harus ada Bremer.
Memang Bremer di sini belum ada yang sepadan juga ya. Bonucci harusnya bisa senior di sini memberikan pengalaman yang memberikan pengaruhnya, ternyata udah fatal di waktu lawan Milan, fatal di sini juga fatal. Di gol ketiga ini jelas ya dia tidak men-scan yang ada di belakangnya dan dia tidak merespon menutupnya. Alhasil Gatti sudah terlalu jauh untuk menutup pemain yang kebobolan ini. Jadi ya serba salah semuanya gitu loh. Gua rasa Gatti masih bisa dieksploitasi lagi untuk bisa meningkat bila dia mendapatkan tandem yang bagus. Mungkin kalau Gatti ditandem dengan Bremer, gua rasa akan lebih bisa up lagi. Ini kan terekspos Gattinya ini kan lagi Bonucci-nya lagi jelek juga gitu loh. Oke, selanjutnya kita bisa lihat proses terjadinya gol keempat dari Benfica. Di situ kita bisa lihat gua itu melingkari itu dua pemain Juventus itu hanya melihat arahnya bola tapi tidak melihat arah pemain yang langsung menusuk ke kotak penalti. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Ini telat mulu nih. Ah, kalau gol keempat ini sebenarnya kesalahan awalnya adalah di Bonucci, kesalahan awal di Bonucci. Terus kesalahan keduanya adalah eh, formasinya, shape bentukan formasinya itu akhirnya buyar. Harusnya bentukan formasinya itu kembali lagi rapat, kembali lagi sesuai dengan posisi. Jadi pertama adalah kesalahan Bonucci salah passing. Nah ini salah passing nih kalau dilihat Iya, di video karena kita kan nggak bisa taruh video di sini. Pertama Bonucci adalah salah passing. Ketika salah passing bola langsung dikuasain oleh pemain Benfica. Pemain Benfica melihat ada peluang kosong. Nah, out of position itu gua ada di lingkaran putih di situ. Bonucci sama Gatti out of dari position. Dia bayangin hanya meninggalkan seorang Danilo yang harus mengcover dua pemain. Itu Benfica tinggal pilih salah satu aja kalau nggak yang menggolin atau nggak Joe Mario udah siap juga. Posisinya di sini udah berantakan. Bentukan dari formasinya Juventus sudah berantakan. Gitu loh. Jadi kesalahan dari Bonucci salah passing, kedua adalah out of positionnya dari Bonucci dan Gatti. Bisa-bisanya dia berbarengan begitu karena serangan yang di pressure dari Benfica itu secara cepat ya iya. menghajar Juventus. Jadi bentukan formasi nggak siap, akhirnya seperti ini. Tapi apakah di sini kayaknya Bonucci bukan malamnya ya kemarin ya. Sering terjadi banyak kesalahan dari Bonucci juga nih kayak gini. Apakah emang sudah waktunya diganti kah? Apakah emang 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 lagi jelek mainnya? Apa gimana menurut Bang Jack ini? Ya, gue Untuk sih, gua rasa sih kalau kalau game ya gini loh, pemain hebat itu kan dibutuhkan banget pada saat game besar ya. Kalau pemain hebat itu ya kasarnya lu pas lagi game lawan Cremonese lu hebat, lawan lawan apa? Lawan apa sih yang sekelas Cremonese, Lecce lu hebat. Ya orang orang nggak notice gitu loh. Ya kan? iya iya Orang akan menotis ketika di game-game besar. Seperti kayak di Milan, lawan Milan kemarin. iya. Seperti kayak lawan Benfica. Orang akan notice ketika lu punya kesalahan di sini, orang akan notice kesalahan lu gitu. Terekspos. Ketika lu main bagus di game-game besar, lu juga akan terekspos. Justru pemain-pemain hebat ini yang kita butuhkan yang di game-game besar kayak begini. Ibaratnya bagai pisau ada dua mata ya. Satu bisa terekspos jadi lebih bagus. Hmm. Kalaupun jelek jadi malah makin jelek ya kayak gitu. Iya, jadi yang dibutuhkan justru pemain-pemain hebat itu adalah di game-game besar seperti ini. Ya Bonucci harusnya memberikan memberikan pengalamannya, memberikan kemampuannya di game-game besar seperti ini gitu loh. Kalau misalkan hanya memberikan apa kemampuannya di game-game kecil, ya berarti memang bukan pemain besar dong. Kan pemain besar kan bisa menjadi besar karena dia hebat di game-game besar gitu Oh, loh. Ya. oke oke oke. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Bisa kita lihat di sini proses terjadinya gol kedua dari Juventus di mana Link Junior mengirimkan umpan ke tengah kotak penalti dan disambut oleh Arkadius Milik. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Ya, Gen the Gens apa Gen X ya? the next game. The next gen ya, betul. Gue melihat bahwa di gol kedua ini, gol kedua Juventus ini, ya peran Iling sangat bagus sekali ya.
Nah, Iling ini kan masuk berbarengan dengan Sole juga ya di menit-menit 70-an ya. Jadi seolah-olah Iling, Miretti, Sole masuk ini kayak memberikan suasana segar. Jadi ibaratnya kalau di padang pasir ada oase ya. Iya. Ada oase ketika pemain-pemain Juventus mengalami kebuntuan. Iling dan Miretti dan Sole ini seolah-olah memberikan hawa segar buat Juventus sehingga mencetak skor. Ya jelas ya di gol kedua ini kredit plusnya adalah buat Iling, tapi jangan dilupakan juga posisi Milik dan first time Milik itu adalah kelas dunia. Karena posisinya aja kita lagi ketinggalan, jadi nggak terekspos golnya. Jadi yang terekspos Ilingnya nih, karena Iling masih main baru, masih main muda, wajar ya. Tapi gue tidak melupakan peran Milik di situ, dia berhasil first time. First time crossing itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau gampang semua orang bisa first time. Ya betul. Bukan Karena sesuatu yang butuh gampang. timing ya, timing yang pas kayak gitu Betul, ya. betul timing yang tepat dan di situ kan ada garis tuh antara Milik dengan pemain di depannya, dengan Iya. Milik dan pemain di belakangnya. Dia mampu menjaga ruangnya dia. Tidak terlalu dekat dengan back yang di depannya, tidak terlalu dekat back dengan yang ada di belakangnya. Milik mampu menjaga di ruang ini. Berarti Milik ini men-scan dirinya ada di posisi apa. Jadi ketika dia mendapatkan crossing, that's why jadi gol. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini proses terjadinya gol ketiga dari Juventus. Lagi-lagi dari sebelah kiri, Iling Junior mengirimkan umpan ke masuk kotak penalti. Tapi di sini kita bisa lihat di sini adanya scrimmage di mana Miretti atau Sule ya kalau nggak salah itu yang menendang lalu terkena blok dan ada Harry Potternya kita Hmm. yaitu Weston McKennie yang mencetak gol menipiskan keadaan menjadi 4-3. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Oke, sebelum menjadi gol, yang paling penting adalah penetrasinya Iling. Ini catatan awalnya. Penetrasinya Iling. Perbedaan Iling dengan Kostik di formasi seperti ini adalah Kostik itu tidak terlalu banyak atribut untuk penetrasi. Kostik itu memilih ruang untuk bisa crossing. Nah, sedangkan Iling mampu penetrasi dan mampu crossing. Mungkin kalau Kostik itu agak lebih melebar ya terus langsung mengirimkan bola ke tengah ya. Ya, tapi memang crossingnya Kostik juga nggak bisa dibilang standar. Crossingnya bagus-bagus, cuman memang keblok aja. Belum ada pemain yang bisa menyambut. Ya selama ini disambut, cuman tinggal waktu lah nanti akan menjawab. Nah, kita balik lagi ke sini. Iling di sini eh, kredit pertamanya adalah dia mampu penetrasi dulu. Dia mampu penetrasi dan dia mampu crossing. Jadi ketika penetrasi dia mampu crossing. Nah, kalau Cuadrado dia mampu penetrasi tapi dia nggak mampu crossing. Dia hanya mampu penetrasi tapi nggak di passing-passing kan gitu. Perbedaannya di situ. Nah, itu kan ada tanda panah, dan ada lingkaran merah. Itu adalah pemain-pemain Juventus secara apa namanya responsif untuk Naluri ya. ya secara nalurinya responnya langsung menyerang dan itu menyebabkan unggul jumlah. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan di Ya, dalam kotak penalti mereka ada tiga. ya betul. Nah, jadi dalam sepak bola, ketika lu unggul jumlah, di situ lu memenangkan pertandingan, memenangkan pertarungan. Artinya situasi-situasi menang jumlah gitu loh. Misalkan lagi di sayap, situasi lawan ada tiga, kita empat. Itu bisa menang. Ya kayak lagi kucing-kucingan kan. Iya. Nah, respon seperti ini kan bagus. Ketika Iling sedang membawa bola, lima pemain siap naik ke dalam kotak penalti. Sayangnya respon seperti ini terjadi pada saat lagi ketinggalan. Kenapa nggak unggul duluan ya? Nah, harusnya respon-respon seperti ini kan bisa ternyata merespon semua pemain naik up gitu loh. Iya, iya, Ya iya. kan? Ada Solé siap naik, ada Locatelli siap naik, ada Miretti siap naik, ada McKennie siap masuk ke dalam kotak penalti. Justru McKennie yang golin. Milik sudah jelas tentu ya dalam kotak penalti. Nah, ini respon seperti ini kan bagus sebenarnya. Gitu loh. Oke. Tapi apakah menurut Bang Jack ini Iling harus dipasang pertama kali kah di starting line up? Apakah emang tetap harus menjadi super sub nih ya? Jadi istilahnya kalau gua lihat sih ya setelah Iling terus Sule sama Miretti masuk tuh permainnya lebih berkembang tuh dibandingkan eh, babak pertama kayak gitu. Gimana nih?
Ya jelas, jelas. Iling ketika masuk Iling, Miretti, gue melihatnya bukan hanya Iling sendiri ya, ada Iling, Miretti dan Sole yang punya peranan. Kalau misalkan Iling sendiri, kita kan belum tahu juga apakah bisa memberikan peranan besar. Iya, Nah iya, itu iya. kan masuknya pada saat itu kan ada Miretti, ada Iling, ada Sole, gitu loh. Iya. Ketika main bareng, langsung berubah, langsung ada oase istilahnya, ada udara segar, ada penyegaran seperti itu. Gua rasa ya pemain masih muda, jangan sampai seolah-olah tanggung jawab ada di Iling gitu loh, beban mental gitu loh. Karena main bagus pertama, seolah-olah Langsung boom kayak gitu ya. ini Takut. lo bebannya Juventus lo yang bawa, nggak gitulah, nggak gitulah. Dia harus tetap berkembang secara natural, secara alamiah. Jangan sampai dia merasa beban mental, mentang-mentang kemarin di Benfica lawan bagus, ada beban mental yang menitik beratkan dia nih yang harus jadi jagoannya, nggak gitulah. Iya, 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 iya. Dia tetap tetap senaturalnya dia berkembang. Gitu. Oke, oke. Oke, untuk selanjutnya di sini gue punya data di mana formasi-formasi yang telah dipakai oleh Juventus hingga ke Giornata 11 termasuk pun pertandingan UCL. Bisa kita lihat di sini ada 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1 dan 4-5-1. Dan ironisnya adalah pakem atau juklaknya Allegri di 3-5-2 itu malah sering kalah itu. 4 kali kekalahan, 1 kali menang dan belum pernah kali seri. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Formasi yang andalannya Allegri pun malah lebih banyak kalah dibandingkan formasi 4-3-3-nya nih. Oke. Eh ini sangat ini ya sangat ironis gue melihatnya bahwa Juventus masih harus mencari mana pelatih sorry nyari formasi yang mana yang ideal buat buat dirinya di saat Allegri sudah di 2 musim. Ini sangat ironis. Kenapa sangat ironis? Karena biasanya tim yang mapan itu biasanya punya fix dalam satu formasi. Adapun pergantian formasi itu nggak terlalu sering loh. Kalau lo lihat datanya, Napoli kan hari ini katanya yang lagi terbaik di Eropa dalam status datanya ya, statistiknya ya. Unbeaten. Unbeaten ya, belum terkalahkan. Itu Rock, kalau lo mau lihat, dia formasinya nggak berubah-berubah. 4-3-3, 4-3-3. Mau lawan Liverpool 4-3-3, lawan Ajax 4-3-3, lawan Cremonese 4-3-3, 4-3-3 terus. Ada pemain yang cedera 4-3-3. Jadi nggak nggak ada masalah dengan pemain atau enggak. Jadi pemain yang harus beradaptasi dengan formasi. Nah, kenyataannya di Juventus adalah formasi yang mengakomodir pemain. Ketika ada pemain yang cedera, formasi berubah. Ketika ada si Anu cedera, formasi berubah. Ketika ini menurut gua nggak bagus. Akhirnya apa? Akhirnya setiap formasi kan ada sistem yang berubah. Setiap formasi ada cara yang berubah. Setiap formasi ada cara bertahan yang berubah, ada cara menyerang yang berubah. Kayak 4-4-2 sama 4-3-3 itu kalau 4-4-2-nya tradisional, berarti kan di tengah itu cuma ada dua sebenarnya. Nah, sedangkan 4-3-3 itu ada 3 pemain di tengah. Nah, ini kan udah beda sendiri. Cara Iya, iya. bermainnya udah beda. Jadi kalau dilihat lagi dari Allegri, Allegri itu sebenarnya di tesisnya dia waktu pertama kali menjadi pelatih, dia itu adalah 4-3-3. Jadi kalau di Italia, Rock, kalau orang mau jadi pelatih kayak FIGC, dia harus bikin tesis, skripsi, karya tulis lah, karya tulis, dia secara akademis, secara ilmiah, dia jabarkan tuh taktik dan keinginannya. Pirlo siapapun selalu gitu. Gue rasa Del Piero juga bikin kalau kemarin, cuman belum di-upload atau gue juga belum tahu. Allegri itu 4-3-3 tesisnya dia. Tesisnya dia itu 4-3-3 dengan motornya seorang regista. Nah, jadi ayolah Allegri balik aja lagi ke 4-3-3. Kan kalau 4-3-3 mungkin permasalahannya Allegri nggak mau dimainin sering-sering karena nggak ada Chiesa, nggak ada Di Maria. Dia pengen punya trio Chiesa, Di Maria, dan Vlahovic mungkin. Iya, iya. Dia nggak mainin itu gitu loh. Karena nggak mainin itu, gue ganti aja formasinya. Nah, ternyata percobaan formasi dari 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-1 bahkan tidak memberikan apa namanya efek Signifikan ya. atau tidak memberikan satu rumusan, satu bentuk atau satu formula gitu loh. Nah, ini kan di sini bisa dilihat datanya udah 4-3-3 aja lah, 5 game, 6 game, 7 game.
Kalau ada berubah-berubah formasi itu biasanya nggak banyak pertandingan, paling satu dua pertandingan. Real Madrid juga gitu, Rob. 4-3-3, 4-3-3. Selalu tandemnya adalah Modric, Kroos, kemarin ada Casemiro, sekarang si yang siapa tuh? Ya itulah, tuh Shemani apa ya? Iya. Nah, Madrid. Arsenal juga gitu, 4-2-3-1. 4-2-3-1 dia. Nah, kita ngomongin yang rank-rank satu di liganya masing-masing ya. Nah, mereka tidak berubah formasinya. Ini yang maksud gua adalah, ayo Juventus, Allegri pilih aja udah 4-3-3. Dia nggak pernah kalah kok di formasi ini. Cuma memang tidak atraktif ya. Habis bagaimana lagi? Tapi Kak, apakah emang Allegri harus membuat satu juklak lah? Tapi kalau menurut gue sih, ketika ada yang cedera, dia nampaknya langsung bingung nih buat menyiapkan formasi yang akan dia pakai nih. Kayak misalnya di Maria cedera, gantilah 4-4-2 atau enggak 3-5-2. Gimana Bang Jack ini? Ya itu tadi Apakah yang gue bilang. Yang sangat disayangkan adalah pada saat ada yang cedera adalah formasi mengakomodir atau menyesuaikan dengan pemain. Nah, sedangkan di tim lain banyak yang melakukan adalah pemain yang menyesuaikan dengan formasi. sebenarnya pemain itu di posisi manapun harusnya bisa ya? Maksudnya dengan Ada yang bisa, ada yang enggak memang. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang tipikalnya bisa, ada yang tipikalnya enggak. Ya kalau kayak Kostik kan nggak bisa dipaksain main di tengah. ya, Ada yang bisa, ada yang enggak. Nggak semua pemain bisa versatile, itu nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak juga sih. oke kalau gitu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa balik lagi lah ke 4-3-3. Ya harusnya Allegri tempat 3-3. Gue harapannya kalau memang maksud gue gini, janganlah nunggu Pogba Chiesa mulu gitu loh. Entah kapan Pogba dia masuk ya. Pogba, Chiesa, Di Maria gitu loh. Baru dia pakai 4-3-3. Ya udah pakai aja Sole, Vlahovic, Kostic gitu loh. Kan bisa. Cuman kan Sole aja belum pernah line up. Iya, cadangan masuk ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini klasmen, klasmen sementara dari UCL telah melakukan nih 5 pertandingan nih. Juventus posisinya ketiga dan dipastikan gagal untuk melanjut ke babak berikutnya di UCL. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Apa kita masuk ke Liga malam Jumat? Kalau tapi belum tentu juga nih kalau Maccabi Haifa bisa menang melawan Benfica dan kita kalah pun kita jadi juru kunci nih. Ada peluangnya berapa persentase Kak bisa lolos lah ke Liga malam Jumat? Rekor banget ya, rekor ya. Iya. Rekor Juventus setelah 13 tahun. Berapa tahun tuh dia datanya tuh? Iya dari 2013 2014 kalau nggak salah. Yes, ya lah 9 tahun lah mungkin ya. 9 tahun Juventus bukan nggak lolos ya. Maksudnya bukan hanya sekedar nggak lolos, tapi Juventus hanya bisa menang sekali dari 5 pertandingan. Ini seperti kayak bukan Juventus ya. Ya gue nggak ngerti lah manajemen melihat ini seperti apa. Tapi rasanya Agnelli kayaknya masih aman-aman aja. Agnelli masih aman-aman aja. Mungkin kalau Allegri kali. Allegri masih aman-aman aja. Mungkin kalau Allegri ada tim lain ya gue nggak tahu juga apakah mungkin kalau tim lain bisa dipecat ya. Nah ini luar biasa ya baiknya Agnelli terhadap Allegri ya. Orang dalam kayaknya. Ya jadi ini ini sih ini sih udah parah sih, udah parah. Maksudnya parah tuh ya kita hanya menang sekali melawan Haifa dan itu pun di kandang juga gitu loh. Harusnya kita bisa mencuri poin di Benfica waktu di home kita sendiri. Nah, itu sayang banget gitu loh. Nah, mengenai peluang apakah bisa ke Liga Eropa, bisa. Memang peluangnya besar atau kecil itu yang jadi perbedaan ya. Karena tidak ada dalam kepastian dalam sepak bola. Peluangnya tetap ada untuk Liga Eropa, tapi peluang untuk juru kunci juga tetap ada. Peluang untuk juru kunci tetap ada. Peluang besarnya ketika untuk Liga Eropa mungkin sekitar 60-70% karena gue ngelihatnya kalau Benfica profesional ya dia harusnya bisa menangani Haifa ya. Apalagi Benfica kan main di UE ya sebenarnya ya. Woi, woi. Harusnya ya bisa ya. Nah, cuman intinya jangan di tangan orang lah. Juventus harus menang melawan PSG. Seri pun juga masih masalah. Gue rasa Juventus harus menang lawan PSG. Tetap ada kemungkinan lolos dan ada kemungkinan tetap jadi juru kunci. Nah ini kita lihat aja. Ya mau gimana lagi ya kita kan ya gue sebagai orang yang suka Juventus
apapun nanti hasilnya ada di Liga Malam Jumat sekalipun atau bahkan the worst yang terburuknya adalah menjadi juru kunci ya ya gue akan tetap Vino Alavine sebenarnya juga. Mantap. Berarti siap-siap ketemu Abang CR nih ntar nih. Ya 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 siapa tahu rezekinya ada di Liga Eropa lah. Iya. Mudah-mudahan juara dan masuk pot satu ya musim depan ya. Yoi. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini rating dari pemain semalam nih, di Hmm. mana Rafa menjadi pemain bintang menurut salah satu Wuskor ya. Wuskor ini karena gue ngambil data dari Wuskor, Rafa menjadi bintang karena mencetak 2 gol dan di sini kita bisa lihat Juventus sebenarnya nggak jelek-jelek amat di kisaran 6 lah, 6,5 lah kayak gitu. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Ya di situ kalau di Juventus ada yang besar nilai poinnya justru di Iling ya Iling 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 Junior Junior. 7,2. Ya Iling Iling atributnya ini bagus. Atributnya dia berani penetrasi dan dia juga cepat untuk memberikan passing. Terkadang orang yang penetrasi lama memberikan passing kayak Cuadrado gitu kan. Terlalu lama, terlalu baik, terlalu membuang-buang waktu. Nah, ini Iling mampu menciptakan penetrasi dan di satu sisi mampu menciptakan crossing. Ini adalah atribut pemain sayap yang harus dimiliki oleh Juventus. Penetrasi dan passing. Karena penetrasi tok tanpa passing nggak jadi apa-apa juga, kecuali memang ada peluang khusus ya sendirian yang bisa langsung ke arah gol. Bisa passing pun tanpa penetrasi itu juga nggak bisa memberikan perbedaan. Karena kadang-kadang kan pemain itu pasti numpuk di depan gawang, depan back, ya kan? Selalu begitu kan? Pemain itu pasti numpuk dong di depan kotak penalti, di dalam kotak penalti. Pemain itu numpuk dong. Berarti sisi yang sering ke explore adalah sayap. Normalnya kan gitu. Nah, ketika kita nggak punya pemain sayap yang berani penetrasi, terus kita mau mencoba membongkar pertahanan dari sisi apa lagi? Iya betul, kalau dari Apalagi sisi tengah emang udah pada numpuk ya satu-satunya ya lewat crossing kanan iya, kiri ya sayap. ya selain crossing kan penetrasi kan. Iya Penetrasi kan membawa bola dribble masuk ke dalam kotak penalti, benar nggak? betul. Nah, itu kan butuh skill. Skill juga nggak cukup, butuh mental, keberanian. Jadi harus dipadukan ya, nggak bisa Mm-mm. satu indikator aja bisa. Ya, itu yang gue bilang, Ealing bagus untuk umur 19 tahun, ada mental, ada keberanian untuk duel, untuk satu satu v satu untuk memberikan passing. Pemain sayap kalau udah berani duel itu biasanya cepat besar dalam arti kata cepat jadi pemain hebat. Kayak yang pemain Napoli sekarang yang jadi sorotan Kevarat. Iya. Kevarat itu kan dia itu pemain yang dari sisi sayap, cuman dia sering melakukan duel satu v satu. Akhirnya dia tersorot gitu loh. Oke kalau gitu. Satu v satunya juga sukses ya. Malah dia justru juga sempat diincar Juve juga malah jadinya ke Ya dulu Napoli. ya dulu ya. Iya. Iya 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 iya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini statistik dari pertandingan semalam, di mana bisa kita lihat di sini expected goals atau peluang bisa terciptanya gol cukup tinggi oleh Benfica 3,20 dibandingkan Juventus 2,95 nih. Emang bener sih ya, Hmm. kurangnya determinasi Juventus pada pertandingan semalam membuat kita tuh lebih banyak dikurung oleh Benfica. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Apa yang perlu diperbaiki ke depannya nih? Kalau ngomongin apa yang perlu diperbaiki, ya kesannya kita selalu ingin memperbaiki, berarti nggak baik-baik dong nih. Di game kalah, apa yang harus perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki. Ya sekali lagi, mungkin ada di depan tadi pertanyaan gue adalah, yuk kita temukan formasi dulu yuk. Allegri harus temukan formasi dia dulu. Apa sih formasi yang akan menjadi pakemnya? Itu aja dulu temuin. Nah, temuin 4-3-3 itu menjadi formasi pakemnya, sesuaikan orang-orang yang bisa bermain dalam sistem 4-3-3 itu. Gua rasa kalau kalau Allegri sudah punya pakem satu formasi yang dianggapnya ini akan bisa running, akan bisa percaya diri untuk bisa menang, percaya diri setidaknya nggak kalah, ya gua rasa statistik-statistik ke depan akan berubah ya. Gitu. Itu kan masalahnya di depan tadi kan.
Iya, Ya iya. lu bisa lihat ada 5 formasi ya kalau nggak salah ya. Iya, tadi ada gua nyiapin 5 formasi yang sering atau pernah dipakai Allegri selama musim ini. Ya terus mau 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 pakai formasi apa lagi? 3-5-2 udah kalah, 4-4-2 udah kalah. Mau ganti-ganti formasi apa lagi? Kan begitu, bener nggak? Iya, iya, iya. Baik, untuk sedikit aja nih mungkin total shootnya ya lebih banyak Benfica lah ya, karena jelas Ya telah secara menguasai. statistik ya otomatis Benfica lebih unggul lah. Karena Iya, iya. Juventus dari menit 70 baru bisa hidup. Baru ada sinyal kalau Baru kalau ada kata Bang sinyal. Jeki ya, Baru sinyalnya ada baru masuk. sinyal. Betul. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini next match-nya melawan Leke nih. Gimana nih peluangnya nih? Harusnya sih menang, kalau kalah mulu mah kebangetan. Ya inkonsistensinya Juventus adalah habis kalah biasanya menang kalau lawan tim kecil nih. Harusnya menang. Gua rasa banyak pemain-pemain yang membalas dendam kekesalannya pada lawan Benfica ini di pertandingan melawan Lecce ya. Melawan Lecce ini kita away ya, Weh, away. tapi Vlahovic tampaknya tidak akan bermain karena kabar terakhir dia cedera saat melawan Benfica kemarin nih. Mungkin banyak lagi nih tambahan cedera lagi. Ya gua nggak, gua sih ya gua untungnya milik milik masih cukup produktif lah untuk menggantikan Vlahovic. Jadi gua rasa nggak ada terlalu soal ya Vlahovic bisa digantikan dengan milik. Yang paling penting adalah tadi Juventus bisa menang dalam arti kata percaya diri lagi, terus juga menangnya meyakinkan. Nah, yang paling penting adalah memainkan darah-darah muda segar pada saat melawan Lecce. Minimal Sole lah dimainin. Miretti kan kalau Miretti gue nggak menganggap inilah Rock. Miretti itu nggak gue anggap pemain yang harus dipromosikan lagi. Miretti sudah terpromosikan, bahkan dia sudah masuk nominasi Golden Boy. Yang Iya, iya. perlu dipromosikan adalah Sole dan Sorry, Iling. feeling. Nah, ini perlu banget dipromosikan. Jadi, yang paling penting di lawan Leke ini adalah pemain-pemain next gen ini yang punya istilah tersendiri ini bermain melawan Leke. Gitu loh. Pakai lagi 4-3-3, Sole mainin, Milik dan Kostik di tengah depan sorry di trionya tengahnya bisa Locatelli, Rabiot karena pilihannya selalu di Rabiot terus sama mungkin McKennie ya. Iya, Ya iya. pilihannya nggak banyak ya memang. Tapi pengennya sih gue Rabiot, Locatelli sama Miretti main. Jadi ada dua next gen yang bisa kita langsung mainin. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan juga Allegri mempercayai anak-anak muda. Biasanya kan Yes, Allegri kan anti sama pemain-pemain muda. yes. Gue rasa sekarang dia nggak bisa anti lah. Kayaknya dari manajemennya emang udah mensupport untuk harus ada next gen-nya sih. Yalah, mudah-mudahan lah ya. Karena Hmm. kan lagi kabarnya juga Allegri lagi dipantau hingga World Cup Piala Dunia kali ini nih. Kalau nggak ada perubahan, mungkin ada sedikit assessment dari Allegri. Ya mudah-mudahan kita lihat lah, mudah-mudahan lebih baik lagi kayak gitu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di Yeah. sini berita di mana kemarin Di Maria melakukan wawancara, dia ingin sekali balik kampung atau ingin bermain di Rosario Central nih. Gimana nih Bang Jeki? Kabarnya juga di Januari dia akan balik ke Argentina nih. Ya gua melihatnya gini sih, Rok. Ini udah ya udahlah Juventus juga udah UCL juga nggak lolos gitu kan. Liga juga harus apa istilahnya Berdarah-darah. berdarah-darah kalaupun harus mau Scudetto segala macem. Gue nggak ada masalah lah. Di Maria emang harus mau cabut di Januari kalau dia yang pengen ya. Iya, Nah, pertama gue ngelihatnya ada peluang ketika Di Maria cabut. Peluang pertama adalah slot gaji Di Maria cukup untuk menggaji pemain-pemain bintang. Di Maria kan gajinya 7 juta kan. 7 juta itu buat Serie A gede loh. Buat Serie iya, A itu main bintang loh. Buat pemain-pemain di bawah Liga Inggris, misalkan dari Liga Spanyol atau dari Liga Jerman, itu termasuk gede kok 7 juta. Itu bisa menggaji para bintang. Di situ ada peluang kok. Terus kedua juga bisa bisa mempromosikan pemain seperti Sole misalkan. Kenapa enggak gitu loh kan? Ketika Di Maria nggak ada, otomatis kan Allegri tidak berpikir lagi di situ ada lagi Di Maria kan? iya, iya, iya. Ya memang kenyataannya betul Di Maria ini sangat skill, sangat sangat punya potensi, sangat sangat punya visi.
Cuman masalahnya adalah kan on off. Sekali main, 3 kali nggak main. Sekali main, 4 kali nggak main. Nah ini kan juga akhirnya efek buat Juventusnya juga nggak terlalu terpengaruh, ya kan? Yang kan diharapkan adalah dia main lebih rutin, lebih sering dong, gitu loh. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan kalau angan-angannya siapa nih? Misalkan penggantinya Di Maria yang menurut Bang Jeki nih yang cocok dengan gaya permainannya Juventus nih di Januari mudah-mudahan. Kayaknya sih pasti akan beli sih Juventus nih pemain di Ya mungkin sebenarnya gue pengennya pemain tengah ya, yang mampu menciptakan apa mampu menciptakan ruang dan mampu bermain bola dalam ruang-ruang sempit. Jadi istilahnya dengan tengahnya numpuk, tapi dia bisa pegang bola gitu loh. Jadi bisa bisa main one two walaupun ruangnya sempit. Nah, ya itu mungkin salah satunya atribut yang seperti itu ada Savic, oh Sergei Milenkovic Savic ya iya. namanya. Nah, tapi kalau untuk penyerang sayap atau di 4-3-3 ini dari dulu gue suka Son sih. Son ini Oh, nggak ber Tottenham yes, Spurs. dia nggak bertele-tele kalau main. Sprint, shootnya juga kenceng. Gue rasa bagus bagus aja sih kalau Son Nggak ya. dibolehin sama Conte. Ya kan ini kan berangan-angan, Iya, ya iya, nggak? iya, iya. Gitu. Jangan-jangan Conte-nya balik ke sini. Ya bisa aja kan, bisa Iya. aja narik Son kan. Ya itu mantep sih ada Son, Vlahovic, Chiesa. Waduh, mantep. Mudah-mudahan lah ya. Terus tengahnya Pogba, Savic, widih. Oke. Angan-angan boleh, ya kan. Iya, gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi kali ini. Mudah-mudahan suara Juventi ini bisa menginformasikan kepada penggemar di sana informasi yang terbaru baik itu match ataupun review. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan hasil yang terbaik untuk para subscriber kita nih. Oh ya, jangan lupa diklik juga untuk loncengnya, subscribe-nya, terusnya di-share, di-like, dan di-komen. Jangan lupa tetap terus semangat. Vino Alevine, Forza Forza Juve. Juve.